Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang identitas trigonometri bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x ditambah 1 sama dengan 2 sin pangkat 2x. Nah, inti dari soal seperti ini, bagaimana caranya kita harus membuktikan kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Terserah mau bagian mana yang akan kita robah, boleh bagian kiri saja, atau boleh juga bagian kanan saja yang akan kita robah, yang jelas intinya kedua ruas bentuknya harus sama. Dan tentunya sebelum kita menjawab soal seperti ini, kita harus paham terlebih dahulu dengan materi dasar tentang cara merubah bentuk dari trigonometri ini. Biasanya di dalam buku paket, di awal materi sudah diberikan rumus-rumus dasar tentang cara merubah bentuk dari trigonometri ini. Contohnya untuk sin pangkat 4x ini. Adapun bentuk lain dari sin pangkat 4x boleh juga kita rubah menjadi bentuk dalam kurung sin kuadrat x tutup kurung kuadrat. Ingat, ini merupakan bentuk lain dari sin pangkat 4x. Lalu dikurang. Begitu juga dengan bentuk cos pangkat 4x juga boleh kita rubah bentuknya menjadi cos kuadrat x tutup kurung pangkat 2. Lalu jangan lupa ditambahkan dengan 1 yang di sebelah kanannya tetap 2 sin kuadrat x. Lanjut, perhatikan bentuk sin kuadrat x dikuadratkan dikurang cos kuadrat x dikuadratkan. Bentuk ini, perhatikan, mirip dengan salah satu sifat dari pemfaktoran, di mana kalau bentuknya a kuadrat dikurang b kuadrat, maka kalau bentuk ini difaktorkan, jadinya itu a kurang b dikali dengan a tambah b. Kita misalkan di depan ini sebagai nilai a-nya, di belakang sini sebagai nilai b-nya. Maka kalau kita ikuti rumus ini, jadinya apa? Tentunya yaitu perhatikan, sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x dikali dengan sin kuadrat x ditambah, perhatikan, ditambah dengan cos kuadrat x. Tutup kurung, lalu ditambah 1 yang di sebelah kanannya tetap 2 sin kuadrat x. Lanjut, perhatikan di sini. Sin kuadrat x dikurang. Nah, adapun bentuk lain dari cos kuadrat x, itu kan nilainya sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Tutup kurung. Ingat, bentuk lain dari cos kuadrat x boleh juga kita tulis menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Sedangkan nilai bagian sini, perhatikan, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, ditambahkan dengan 1 sama dengan ruas kanannya tetap 2 sin kuadrat x. Lanjut, perhatikan lagi. Buka kurung, sin kuadrat x dikurang negatif sin kuadrat x. Hasilnya 2 sin kuadrat x. Lanjut, lalu dikurang 1 jangan lupa, lalu dikali 1, lalu ditambah 1, ruas kanannya tetap 2 sin kuadrat x. Lanjut lagi, perhatikan. 1 kalau dikalikan dengan angka di dalam kurung sini, maka hasilnya tetap yang di dalam kurung ini. Maka kita tulis kembali 2 sin kuadrat x, lalu ditambah, dikurang 1 terlebih dahulu, baru setelah itu ditambah 1. Ruas kanannya tetap 2
sin kuadrat X. Lanjut, perhatikan lagi. 2 sin kuadrat X negatif 1 tambah 1, 0 atau habis sama dengan 2 sin kuadrat X. Dan ternyata sekarang bentuk ruas kiri dan kanan sudah sama. Kalau sudah sama, maka inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Dalam kurung tan X ditambah kotangen X dikali cos kuadrat X sama dengan kotangen X. Ingat sekali lagi, inti dari soal seperti ini bagaimana caranya ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Nah, tentunya sebelum kita menjawab ini, kita harus paham terlebih dahulu dengan rumus dasar tentang cara merubah bentuk dari trigonometri ini. Perhatikan, untuk tangen. Bentuk lain dari tangen tentunya adalah sin per cos. Maka sini kita tulis sin X per cos X. Lalu ditambah bentuk lain dari kotangen yaitu cos per sin. Maka sini kita tulis cos X per sin X. Tutup kurung dikali cos kuadrat X. Cos kuadrat X kan boleh juga kita tulis menjadi bentuk cos X dikali cos X. Yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Lanjut, perhatikan yang di dalam kurung ini. Bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Adapun cara termudahnya, cukup kita kali silang saja. Perhatikan, sin X kali sin X hasilnya sin kuadrat X. Lalu ditambah. Selanjutnya kita kali silang lagi cos X dikali cos X hasilnya cos kuadrat X. Tutup kurung. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. Yaitu cos X dikali dengan sin X. Lanjut dikali dengan cos X dikali cos X. Yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Lanjut lagi, perhatikan di sini. Cos X sama cos X sama-sama habis dibagi. Selanjutnya perhatikan untuk nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Oke. Per di bawahnya yang tinggal di sini yaitu sin X saja. Lalu dikali dengan cos X. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Lanjut. 1 dikali cos X hasilnya cos X. Per di bawahnya sin X. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Terakhir, bentuk lain dari cos X per sin X itu adalah kotangen. Oke, kotangen X yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Nah, sekarang kedua ruas kiri dan kanan bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka inilah dia cara penyelesaiannya. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 3. 2 kosekan kuadrat X dikurang kosekan 4X sama dengan 1 dikurang kotangen 4X. Ingat, terserah mau ruas mana yang akan kita robah. Boleh ruas kiri saja yang kita robah ataupun ruas kanan yang saja yang kita robah. Terserah mana yang mudah rasanya. Yang jelas intinya kedua ruas ini bentuknya harus sama. Oke, di sini akan kita robah yaitu ruas kiri saja. Perhatikan cara merubahnya. 2 kosekan kuadrat X ditambah kosekan 4X sama dengan 1 kurang kotangen 4X. Kalau kita lihat di sini, bentuk kosekan kuadrat X, oke, kosekan kuadrat X kita tarik keluar. Perhatikan, kosekan kuadrat X kita tarik keluar, maka angka yang tinggal di dalam kurung ini perhatikan. 2, oke, dikurang dengan kosekan kuadrat X. Nah, sekarang timbul pertanyaan kenapa bisa seperti ini. Perhatikan, jika kosekan kuadrat X yang di luar kurung ini kita kalikan ke dalam kurung, maka hasilnya akan sama seperti bentuk yang di atas tadi. Perhatikan, kosekan kuadrat X kali 2, maka hasilnya 2 kosekan kuadrat X. Lalu, perhatikan lagi, kosekan kuadrat X dikali kosekan kuadrat X, maka hasilnya negatif kosekan pangkat 4X. Ini merupakan bentuk lain dari bagian atas tadi.
Lanjut sama dengan yang di sebelah kanannya tetap. 1 dikurang kotangent pangkat 4X. Lanjut, perhatikan lagi. Bentuk lain dari kosekan kuadrat X. Itu boleh kita tulis menjadi 1 ditambah kotangent kuadrat X. Ingat sekali lagi, bentuk lain dari kosekan kuadrat X boleh kita tulis menjadi 1 ditambah kotangent kuadrat X. Lanjut, dalam kurung 2 dikurang, bentuk ini juga kita rubah sama dengan yang tadi, yaitu 1 ditambah kotangent kuadrat X. Tutup kurung, sama dengan yang di sebelah kanannya tetap 1 kurang kotangent pangkat 4X. Lanjut, perhatikan lagi. Dalam kurung 1 ditambah kotangent kuadrat X tutup kurung dikali 2 kurang 1 hasilnya 1. Oke, lalu negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kotangent kuadrat X sama dengan 1 dikurang kotangent pangkat 4X. Lanjut lagi, perhatikan cara perkalian dari kedua tanda kurung ini. Nah, pertama perhatikan, ambil angka 1, kita kalikan satu per satu ke angka di kurung sebelahnya. 1 kali 1 hasilnya 1 kuadrat atau boleh kita tulis 1 saja. Lalu perhatikan lagi, 1 dikali negatif kotangent kuadrat X, maka hasilnya negatif kotangent kuadrat X. Pindah lagi ke kotangent kuadrat X di sini. Juga akan kita kalikan satu per satu ke angka dalam kurung sebelah sini. Pertama kita kalikan dengan 1. Positif kotangent kuadrat X kali 1, maka hasilnya positif kotangent kuadrat X. Lalu, kotangent kuadrat X dikali negatif kotangent kuadrat X, maka hasilnya negatif kotangent pangkat 4X. Lalu yang di sebelah kanannya tetap 1 kurang kotangent pangkat 4X. Lanjut perhatikan 1. Lalu perhatikan negatif kotangent kuadrat X ditambah kotangent kuadrat X ini kan habis. Ya kan? Dimana kalau kotangent kuadrat X dikurang kotangent kuadrat X itu hasilnya adalah 0. Lanjut, dikurang dengan kotangent pangkat 4X yang di sebelah kanannya tetap 1 dikurang kotangent pangkat 4X. Nah, sekarang kedua ruas bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka inilah dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat sekali lagi, intinya kita harus paham dengan rumus dasar tentang cara merubah bentuk dari trigonometri ini. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Dalam kurung kosekan X ditambah kotangent X tutup kurung dikali 1 kurang cos X tutup kurung sama dengan sin X. Nah, di sini yang akan kita rubah yaitu ruas kiri. Nah, kalau misalnya kalian pahamnya merubah di ruas kanan, boleh juga, terserah mana yang mudah menurut kalian. Yang jelas intinya kedua ruas ini bentuknya harus sama. Nah, di sini yang akan kami rubah yaitu yang ruas kiri agar bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Perhatikan cara merubahnya. Buka kurung. Adapun bentuk lain dari kosekan X itu nilainya adalah 1 per sin X. Ditambah bentuk lain dari kotangent X, yaitu cos X per sin X. Tutup kurung, lalu buka kurung lagi 1 dikurang cos X. Sama dengan yang di sebelah kanan tetap, sin X. Lanjut. Nah, bentuk penjumlahan pecahan biasa. Kebetulan di sini, perhatikan. Ini kan penyebutnya sudah sama. Ya kan? Kalau penyebutnya sudah sama, maka bentuk ini boleh langsung kita jumlahkan saja. Maka sini kita tulis 1 ditambah cos X per di bawahnya yaitu sin X. Ingat, ini kebetulan penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. Lanjut, di bawahnya sini, dikali 1 kurang cos X, sama dengan sin X.
Lanjut lagi, perhatikan. Bentuk atas ini kita kalikan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan. 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu 1 dikali negatif cos X hasilnya negatif cos X. Lalu pindah ke angka di sebelahnya cos X. Pertama kita kalikan dengan 1 sebelah sini, maka hasilnya positif cos X. Lalu terakhir cos X dikalikan dengan negatif cos X hasilnya negatif cos kuadrat X. Per di bawahnya jangan lupa di sini ada sin X. Sama dengan yang di sebelah kanannya tetap sin X. Lanjut. 1. Lalu perhatikan cos X negatif cos X ditambah cos X hasilnya 0. Lalu dikurangkan dengan cos kuadrat X. Per di bawahnya sin X. Sama dengan sin X. Bentuk lain dari 1 dikurang cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Per di bawahnya sin X. Sama dengan sin X. Lanjut lagi. Sin kuadrat X. Nilainya sama dengan sin X dikali sin X. Per di bawahnya sin X. Sama dengan sin X. Sin X sama-sama habis dibagi, kita sambung di sebelahnya. Maka yang tinggal apa? Tentunya di sebelah sini ada sin X saja. Lalu yang di sebelah kanan sama dengan ada sin X. Dan sekarang kedua ruas bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 5. Dalam kurung 1 ditambah kosekan X tutup kurung dikali. Dalam kurung sekan X dikurang tan X tutup kurung sama dengan kotangen X. Oke, di sini yang akan kita rubah yaitu ruas kiri. Agar bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. Buka kurung 1 ditambah. Ingat bentuk lain dari kosekan X adalah 1 per sin X. Tutup kurung, buka kurung lagi. Adapun bentuk lain dari sekan X adalah 1 per cos X. Lalu dikurang tan X. Bentuk lain dari tan X adalah sin X per cos X. Tutup kurung sama dengan yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Lanjut perhatikan sini. 1 ditambah 1 per sin X. Nah, cara penjumlahannya seperti ini. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Tinggal kita kali silang. 1 dikali sin X, maka hasilnya sin X. Baru setelah itu ditambahkan dengan 1 yang di sini. Per di bawahnya sin X. Tutup kurung. Begitu juga dengan bentuk yang di sebelah sini. Cukup kita kali silang saja. Perhatikan. 1 dikali cos X hasilnya cos X. Lalu dikurang sin X dikali cos X. Oke. Per di bawahnya cos X kali cos X. Oh, maaf. Kebetulan di sini penyebutnya sudah sama. Oke. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu mengali silangnya. Oke, tidak perlu kita kali silang. Maka langsung saja kita operasikan angka di atasnya. 1 dikurang sin X per di bawahnya cos X. Ingat, ini kebetulan penyebutnya sudah sama. Tutup kurung sama dengan kotangen X. Lanjut, perhatikan lagi. Nah, sekarang tinggal kita kalikan antara kurung yang di sebelah sini dengan kurung di sebelahnya. Caranya, perhatikan di sini. Sin X dikali 1, maka hasilnya sin X. Lanjut, sin X dikali negatif sin X, maka hasilnya negatif sin kuadrat X. Lanjut, 1 lagi, dikali 1 hasilnya positif 1, lalu masih dengan angka 1, dikalikan dengan min sin X, maka hasilnya min sin X. Selanjutnya,
penyebut kali penyebut. Sin X kali cos X hasilnya sin X cos X. Yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Lanjut, perhatikan lagi. Sin X dikurang sin X habis. Lalu yang tinggal apa? Yaitu 1 dikurang sin kuadrat X per di bawahnya sin X dikali cos X sama dengan kotangen X. Lanjut lagi, perhatikan di sini. Adapun bentuk lain dari 1 dikurang sin kuadrat X, itu adalah cos kuadrat X per di bawahnya tetap sin X dikali cos X sama dengan kotangen X. Lanjut lagi, cos kuadrat X. Boleh juga kita rubah menjadi bentuk cos X dikali cos X per di bawahnya sin X dikali cos X sama dengan kotangen X. Perhatikan, cos X yang atas dan cos X yang di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka tinggal apa? Kita sambung di sebelahnya. Yang tinggal adalah cos X per sin X. Yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Sekarang perhatikan, bentuk lain dari cos X per sin X itu sama dengan kotangen X. Yang di sebelah kanannya tetap kotangen X. Nah, sekarang perhatikan, kedua ruas bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka inilah dia jawabannya. Nah, seperti ini dia cara penyelesaian dari soal identitas trigonometri. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.